Nih Bang Ari, kisah pengalamannya nih. Selama saya jadi supir ambulan di salah satu pelayanan kesehatan di Jawa Barat, menurut saya ini yang paling kayak apa udah kali jadi supir ambulan ya. Cuma ini kan profesi ya, gitu loh. Akhirnya saya coba terus jadi supir ambulan dan ternyata memang ini fase paling apa ya, bisa dibilang kayak Paling serem mungkin. paling serem lah gitu loh. Paling Berapa serem. tahun Bang Ari jadi supir ambulan? Saya supir ambulan udah jalan 10 tahun. 10 tahun ya? 10 tahun untuk di tahun ini. Waktu itu kurang lebih sekitar jam 5 sore, hampir menjelang maghrib lah. Saya dapat telepon dari SPGDT bahwa ada permintaan penggunaan ambulans gitu loh. Dan ternyata yang akan saya bawa ini pasiennya ternyata pasien melahirkan. Oke. Berarti kalau pasien melahirkan, saya panggil bidan berarti kan. Dan pada saat itu bidannya memang lagi standby jaga karena berbarengan. Iya. Bidan itu sama 24 jam juga karena di tempat saya itu 24 jam semua pelayanan kesehatannya. Saya persiapkan alat-alat untuk pembawaan pasiennya sesuai dengan pasien yang akan saya bawa. Iya. Gitu. Jam 5, seperempat, hampir setengah 6 saya jalan. Oke. Di situ saya nggak berpikir apa-apa ya, karena memang pelayanan kesehatan gitu. Berarti di mobil abang berdua sama bidan nih? Betul. Oke. Saya berdua, saya bidan nih. Saya berangkat sama bidan, saya sampai dan ternyata memang sudah banyak orang di sana. Itu. Akhirnya saya parkir kendaraan, saya persiapkan stretcher dan scoop stretcher saya untuk mengangkut, saya turunkan dan ternyata pasiennya sudah pendarahan. Oh iya. Tuh. Nah, saya udah nggak mikir apa-apa di situ tuh Bang. Akhirnya bidan saya samperin untuk melakukan anamnesa. Anamnesa itu jadi pemeriksaan Bang. Pemeriksaan klinis pasien itu apa yang harus segera dikerjakan, apa yang harus segera ditindak gitu. Iya. Akhirnya bidan saya anamnesa dulu, klinis pasiennya kayak gimana, bagus atau jelek, dan ternyata pasien klinisnya jelek. Gitu. TD-nya tinggi, terus juga GCS agak jelek. Akhirnya bidan manggil saya, "Mas, agak cepet ya." Oh, saya pikir penanganan agak cepet gitu loh. Pas saya bawa berangkat ke dalam rumah, ternyata memang kondisi sudah berdarah-darah Bang. Karena pendarahan lahiran itu ya. Oke. Gitu loh. Saya siapin tuh semua tuh. Mulai dari stretcher, scoop stretcher saya siapin. Kalau scoop stretcher itu namanya yang buat tandu Bang. Oke. Scoop stretcher itu untuk mengangkatnya gitu. Tapi kalau stretcher yang biasa buat dorong bednya itu loh. Nah itu. Oke. Itu saya taruh di bawah. Saya koordinasi dengan bidan gimana cara ngangkatnya biar tidak melukai si pasien. Karena posisi di situ pasien sudah lemas. Gitu loh. Pasien udah lemas gitu karena pendarahan tersebut gitu loh. Kira saya geser nih Bang. Pas banget saya geser scoop stretchernya, di situ ada lorong Bang. Ada lorong kurang lebih hampir 3 meter lah. Ini berarti di rumah pasien nih? Di rumah pasien. Oke. Gitu, ini di rumah pasien nih Bang. Ada lorong sekitar 3 meter, agak gelap sih, tapi ada lampu-lampu kuning gitu loh. Kayak tempat untuk menyimpan barang atau apa gitu. Pas ketika saya geser scoop itu di bawah, saya ngeliat sosok. Seperti kakek-kakek, cuma agak jelek sih Bang. Oke. Saya nggak tahu itu bagian dari keluarga atau ART atau apa, karena saya nggak berpikir ke arah horor di sana Bang. Karena saya fokus ke pelayanan pasien itu. Udah sesekali saya lihat, oh masih ada gitu. Posisi dia berdiri atau duduk? Berdiri Bang. Oh berdiri. Abang tahu leak nggak Bang? Oke. Tahu. Nah, spesifiknya hampir saya kayak gitu. Muka si kakek itu? Muka si kakek itu spesifiknya. Iya. Kayak gitu Bang. Udah tuh saya nggak terlalu fokus dengan dia tuh. Kalau saya fokus sama dia, saya buyar nih fokus saya terhadap pasien. Itu akhirnya saya coba transport pasien, saya angkat, semua saya bersihkan dulu, saya pakein kain-kainan untuk menutup karena posisi pasien ini terbuka ya, memang karena pendarahan itu. Akhirnya saya ngumpulin kain untuk nutup. Akhirnya baru ketutup, baru saya pindahkan ke scoop stretcher. Iya. Nah, saya iseng tuh, saya lihat lagi. Ternyata masih ada di situ. Dia berdirinya nyender atau berdiri gini aja? Tegak Bang. Oh tegak. Tegap gitu loh. Iya. Posturnya tuh tegap. Saya masih berasumsi bahwa itu keluarganya dia. Oh, keluarganya mungkin gitu loh. Udah. Pas ketika saya pindah pasien ke
stretcher, bed stretcher itu bang, dari scoop stretcher saya angkat ke atas, dia udah mulai geser tuh bang. Oh ini masih keluarganya saya bilang, gitu kan. Ternyata dia geser, oh berarti anggota keluarga nih kayaknya, ataupun ART-nya nih, gitu kan. Oke tuh, dia ngikut tuh bang. Saya angkat, dia jalan, tapi jalannya masih tindak bang. Tindak tuh gimana? Kayak langkah kecil gitu bang. Oh. Udah nih, saya nggak terlalu fokus, udah saya biarin aja lah, oh keluarganya kali. Saya angkat, selesai nih bang. Saya dorong nih pasien nih kan. Pasien saya dorong ke mobil bang. Karena mobil udah standby kan. Untuk saya bawa ke prahospital. Pas ketika saya dorong, ada pintu kecil tuh bang di situ bang. Saya nggak tahu itu pintu gudang atau pintu akses, saya nggak tahu tuh. Nah dia di situ ada juga bang. Si kakek ini? Si kakek itu. Waduh. Saya nggak tahu ya dia pindah atau gimana. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti dari posisi dia sebelumnya, nah dia ada di pintu itu. Saya berasumsi bahwa itu dia pindah. Iya, Gitu. iya. Mau lihat keluarganya diangkat gitu loh. Udah nih saya fokus aja dorong. Saya masukkan ke mobil ambulan. Saya tutup nih. Bidan saya ngurus administrasi kan. Iya, Bidan saya ngurus administrasi ke keluarga pasien. Saya balik lagi nih bang, karena ada toolkit spill kit yang saya tinggal di sana. Itu spill kit itu kayak alat-alat untuk tindakan bang, itu kayak mini surgery gitu. Pas saya mau ambil, itu kan darah masih ada di lantai bang. Oke. Dan dia ada lagi di lorong itu bang. Si kakek ini? Si kakek itu, tapi dalam posisi duduk. Sambil ngeliatin ke posisi saya. Ya, naluri manusia, makhluk sosial, otomatis saya tegur dong. Gitu lah. Misi ya pak. Tapi dia nggak nyaut bang. Oh. Tapi mata dia ke abang atau nundukkan? Ke saya. Oh ngeliatin? Ke saya. Karena berhubung dia ngelihat saya, ya saya tegur. Gitu kan. Sebagai sisi manusia yang makhluk sosial gitu. Saya tegur. Oke. Misi pak. Dia nggak nyaut. Ya udah. Mungkin nggak dengar atau apa, mungkin karena udah tua, saya berpikir oh udah nggak dengar kali. Ya udah saya fokus tuh bersihin lagi alat-alat saya. Ketika toolkit saya rapiin, saya udah rapi nih bang, saya tegur lagi dia kan. Pamit lah, pak pamit ya. Dia nggak nyaut bang. Selebihnya dia cuma nengok aja. Tapi nengok yang ngebalikin saya, gimana sih bang? Kayak orang. Oh iya. Kayak seakan-akan kayak nggak mau ngejawab gitu. Saya pikir ya udahlah gitu loh, mungkin keluarga. Dari pihak keluarga gitu kan. Udah tuh saya nggak berpikir apa-apa dari situ tuh bang. Udah, saya balik ke ambulan, selesai, saya jalan menuju rumah sakit. Karena pasien ini memang membutuhkan alat-alat medis yang lengkap. Sampai ke rumah sakit, ternyata pasien yang tadi melahirkan, yang bayinya sudah keluar tersebut, ternyata bayinya meninggal. Oh jadi dia lahirnya di rumah? Lahirnya di rumah. Oh. Ketika tahu pasien yang saya bawa ini bayinya plus itu dalam kata medis itu meninggal bang, gitu loh, meninggal dunia. Gitu. Sebagai manusia kita mengucap innalillahi ya bang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu loh. Tetapi masih terpisah dengan si ibunya karena kondisi ibunya lemah banget nih bang, gitu loh. Bayinya ternyata sudah meninggal. Gitu loh. Dan akhirnya saya ngurus administrasi. Terkait SPGDT dan sisrutnya. Jadi SPGDT itu sistem penanggulangan gawat darurat terpadu bang. Gitu. Jadi ketika kita runway, kita jalan, itu kita menggunakan sistem itu untuk dari pelayanan paskes tingkat 1 ke prahospital. Gitu loh bang. Jadi udah ada rumah sakit yang siap nerima gitu loh. Saya ngurus itu tuh bang. Setelah saya ngurus itu, abang tahu apa? Apa? Saya ngeliat kakek itu lagi di ruang tunggu. Oh. Kakek yang sebelumnya tadi di rumah itu saya lihat lagi ada di ruang tunggu. Nah dari situ tuh bang, saya udah mulai berasumsi yang enggak nih bang. Ini siapa sih sebenarnya gitu loh. Keluarga, tapi tadi saya nggak ngeliat di IGD. Gitu loh. Terus kalau dibilang memang ART, tapi dia nggak bawain apa-apa, gitu loh, nggak ngebantuin apa-apa di sana. Tapi ketika saya mengurus administrasi, dia ada di ruang tunggu. Gitu loh. Itu jam berapa itu kira-kira? Udah maghrib bang. Udah maghrib. Maghrib. Posisi di ruang tunggu itu hanya ada sekitar 3 orang, kurang lebih. Gitu loh. Karena untuk pendaftaran administrasi itu ada di pendaftaran poliklinik. Karena poliklinik biasanya kan hanya sampai sore aja ya bang ya, sampai jam 5. Nah itu saya daftar di sana dan situ hanya tersisa 3 orang, termasuk kakek itu. Saya udah mulai berasumsi enggak tuh di situ tuh bang. Kayak ini siapa sih sebenarnya?
Saya nggak negor lagi nih, saya nggak mau negor gitu loh. Karena saya udah berasumsi liar nih bang, gitu loh. Udah saya lanjutkan pendaftaran lagi selesai semua. Saya balik lagi ke IGD bang. Di IGD itu ada yang namanya operan administrasi. Jadi setiap berkas yang saya bawa itu saya tuker dengan rekam medis yang ada di rumah sakit, gitu loh. Itu saya tuker. Ada kain yang memang tadinya saya bawa itu bang, itu kan harus dibuang bang, karena memang udah banyak darah kan, Itu saya masukin ke plastik limbah medis yang warna kuning itu loh. Saya buang ke janitor, deket janitor. Janitor itu tempat khusus buat limbah medis bang. Kalau janitor biasanya janitor yang ada di tempat-tempat kayak itu gudang biasanya ya. Tapi janitor di rumah sakit itu sekaligus dengan tempat pembuangan limbahnya. Abang tahu pas ketika saya buang itu, dia ada di situ bang. Si kakek itu? Si kakek itu. Saya nggak jadi buang ke sampah ke situ. Saya bawa lagi tuh bang ke IGD. Ditanyain dong sama bidan saya, kenapa nggak dibuang mas? Nanti aja deh buangnya. Saya bilang gitu. Nanti aja deh buangnya gitu. Ini bidan saya masih ngurus administrasi nih, semua segala macem. Saya nggak mau bawa balik nih kan ya, si plastik limbahnya ini yang berisi kain-kain darah itu. Mau nggak mau harus saya buang di situ juga kan. Akhirnya saya coba beraniin diri tuh bang, karena udah mulai nggak benar nih saya nih. Ya loh. Saya udah merinding gitu di situ posisinya. Maghrib bang itu posisinya. Saya balik lagi ke janitor. Saya intip dikit, udah nggak ada alhamdulillah. Saya taruh, ketutup semua, balik, alhamdulillah nggak ada. Udah tuh, saya udah nggak mikir apa-apa tuh, karena udah maghrib lah gitu loh. Karena saya mau sholat nih bang, saya harus bersih dulu nih semua nih kan, nggak mungkin nih. Itu semua habis evakuasi, tapi ini tangan kita masih bekas darah segala macem, baju saya gitu kan. Akhirnya saya sholat tuh bang, mau sholat jalan ke kayak kalau di rumah sakit itu ada yang namanya koridor gitu bang, gitu loh. Ada koridor biasanya kalau di musola rumah sakit itu ada baju koko, ada sarung. Saya mikir gitu kan, nanti pakai sana aja dah gitu. Saya jalan tuh bang lewat koridor bang, gitu loh. Karena kalau bidan saya ngurut administrasi kan agak lama nih ya bang ya gitu. Menurut saya cukup lah untuk sholat dulu sebentar gitu. Saya jalan tuh bang ke koridor bang, di koridor jalan. Koridor itu letter T begitu ya? Apa sih kalau salib gitu ya? Letter T begitu lah ya bang, letter T begini. Musola itu lurus bang, kamar mandi ke kanan. Ke kiri itu akses buat ke lobby. Pas saya jalan koridor, ternyata ada si kakek itu lagi nyebrang dari toilet ke arah lobby. Di situ saya kaget tuh bang, kok ada lagi dia? Akhirnya bang tahu ide gila saya apa? Saya ikutin si kakek itu. Saya ikutin. Ini ke lobby nih bang, dia mengarah ke lobby. Dan abang tahu, dia duduk lagi di ruang tunggu yang pas pertama saya daftarin pasien. Itu bang, akhirnya, dia duduk lagi, berarti benar keluarganya, gitu. Tenang dah di situ, saya udah tenang tuh. Udah, kira saya balik lagi nih bang, mau ke arah musola. Saya sholat tuh, belum saya sholat, saya ganti baju dulu, pakai baju koko, pinjem situ kan sama sarung. Kira saya sholat, selesai saya sholat, saya balik lagi ke bidan saya, itu udah selesai. Nah nih, itu udah sekitar jam hampir 6:30 lewat lah bang, gitu loh. Hampir 6:30 lewat. Balik lagi ke IGD, saya panggil bidan saya, ayo kak udah selesai, pulang yuk. Pulang tuh bang saya. Karena saya berpikir, saya harus nyuci mobil nih, gitu loh. Karena kan memang di berangkar saya, di bed saya, masih banyak darah kan. Gitu loh, masih banyak darah. Udah tuh, saya di mobil saya nggak ngecek apa-apa bang. Karena kan posisi lampu kabin kan mati bang, itu lampu kabin mati. Saya nggak ngecek apa-apa, udah saya jalan pulang aja bang. Saya nggak berpikir apa-apa nih. Ya udah, karena barang-barang saya udah ada semua gitu loh, nggak ngecek apa-apa lagi. Singkat cerita, saya nyampe nih bang, tempat kerjaan saya. Bidan turun, toolkit, spill kit dibawa-bawa semua, selesai. Saya parkir kendaraan, gitu loh. Saya parkir kendaraan nih bang, nggak langsung saya cuci nih bang. Karena saya fokus sama diri saya dulu nih. Saya bersihin diri saya dulu nih, baru saya nyuci kendaraan. Gitu loh. Saya keluar, saya ke arah kamar mandi, terus saya bersihin tuh semua tuh bang. Biasa, steril dulu semua, steril diri kita semua kan. Habis dari evakuasi, pra-hospital, terus saya steril dulu tuh. Seselang setengah jam, baru saya balik lagi bang, ke mobil bang.
Saya nyalain mobil kan. Saya buka pintu, saya nyalain mobil, saya nyalain lampu kabin bang. Terus saya tinggal ngambil alat-alat buat bebersih. Saya ambil kayak pembersih lantai, terus juga desinfektan, sama sabun cuci mobil. Terus saya ambil tuh bang. Di perjalanan ini bang, dari saya ambil kan lampu kabin saya nyalain ya bang. Otomatis kan kelihatan dari jauh. Iya. Pas saya lihat, wah ada orang duduk nih bang. Saya berpikir, oh palingan OB numpang ngadem karena mobilnya saya nyalain gitu kan. Iya. Udah sejalan terus, jalan-jalan. Saya taruh di ban belakang nih bang, embernya. Pas saya mau buka pintu, ternyata nggak ada. Orang itu nggak ada? Orang itu nggak ada. Udah tuh, saya udah malas tuh bang kayak gitu tuh bang. Saya udah malas kayak, nggak bener ini mah. Itu sekitar jam 8 atau jam setengah 9 deh bang. Iya. Itu saya ngeliat jam, saya udah malas tuh bang. Karena apa ya? Karena gue mau bekerja tapi diusilin, gimana sih bang, kayak rasa malasnya tuh kayak gitu tuh, malas deh. Saya taruh dulu tuh bang, sengaja nih saya tungguin dulu nih, ada hal lain nggak nih yang bakal saya lihat lagi ataupun saya rasakan nih. Saya tungguin sambil main handphone, ternyata nggak ada. Baru tuh saya mulai kerja lagi buat ngebersihin kendaraan. Saya tarik selang ini kan ada di belakang mobil ya bang. Iya. Saya buka pintu mobil bang. Abang tahu di dalamnya apa? Apa? Kayak semacam ada ati ayam ngegumpal gitu. Kayak ati ayam? Kayak ati ayam. Aduh. Saya tutup lagi tuh bang. Karena saya udah mulai gelisah tuh dari orang yang duduk itu tuh. Saya ambil selang, akhirnya saya cuci luarnya dulu nih bang. Iya. Gitu. Saya siram segala macam. Dalam posisi kabin masih nyala nih bang. Karena saya nggak matiin kan tadi kan. Saya siram, selesai nih bang. Pas saya buka lagi, ternyata masih ada kayak bentuk ati ayam itu bang. Oh. Saya nggak ngerti itu apa. Iya. Akhirnya saya coba beraniin diri ya. Saya turunin stretcher dari berangkar. Saya turunin stretcher selesai. Ternyata masih ada darah-darah di situ bang. Bekas tadi. Dan ini saya pinggirin dulu stretcher. Saya fokus di dalam kabin. Gitu. Saya nggak pakai sarung tangan di situ karena saya nggak berani megang jadinya. Iya. Nah saya ambil sarung tangan nih bang. Saya mau ambil sarung tangan, udah ambil sama saya lagi pakai. Saya balik lagi ke situ, itu nggak ada. Oh yang kayak Ati ayam tadi hilang. Aduh. Nggak ngerti ya saya itu apa. Iya. Tapi kalau dari sisi medis, mungkin darah yang udah ngegumpal dan kering di situ. Iya. Kalau dari sisi medis ya, gitu loh. Karena kan tadi kan saya bawa pasien pendarahan ya, gitu loh. Saya berpikirnya, itu mungkin darah yang ngegumpal dan sudah kering. Tapi kok tadi ada, setelah saya ngambil handscoon, sarung tangan, itu nggak ada. Iya. Itu yang jadi pikiran saya. Kenapa kok nggak ada di saat saya mau ambil dan saya mau bersihin? Dan ini bang, tetap saya pakai sarung tangan karena memang kan SOP-nya pakai sarung tangan. Mungkin asumsinya saya lupa pakai sarung tangan. Oke. Gitu. Jadi diingetin gitu loh. Udah saya pakai sarung tangan, saya bersihin lagi nih bang. Dan abang tahu ati ayam yang tadi kayak ati ayam tadi itu pindah ke bagian head berangkar. Waduh. Maksudnya geser gitu? Geser. Oh. Yang semula saya lihat di bawah, di lantai bawah nih, di floor deck ya, itu pindah ke head berangkar ya. Jadi di dalam mobil ambulans itu ada berangkar bang. Berangkar itu kayak untuk landasan, untuk si stretcher ini naik. Iya. Dan itu juga buat storage, buat naruh scoop stretcher di bawahnya. Nah itu ada di head berangkar ya bang. Di situ saya udah mulai merinding tuh bang. Itu. Ini kan nggak mungkin nih bang. Saya ambil aja, tapi saya nggak taruh di mana-mana nih. Harus ada penanganan medisnya. Iya. Berupa masukin ke plastik limbah. Plastik limbah saya belum bawa. Oke. Itu. Akhirnya saya ambil dulu nih plastik limbah bang. Limbah medis yang warna kuning itu. Ketika saya ambil dan saya balik lagi. Dan saya lihat ada kakek itu lagi yang saya lihat di rumah dan di rumah sakit. Ada di mana? Lagi duduk di dalam kabin.
Oh. Terus saya kaget bang, loh kaki ini lagi, ini siapa sih sebenarnya? Udah tuh bang, saya udah nanggalin rasa takut saya nih bang. Saya buru-buru lari ke mobil bang. Ketika saya perjalanan mau ke belakang mobil, ternyata bener si kakek itu lagi yang saya lihat ketika pertama kali saya lihat di rumah itu. Di situ saya baru lihat bang, dengan muka yang maaf agak hancur. Abang tahu leak kan, itu hampir sama kayak leak bang. Oh, mukanya agak bob-bob Ya, gitu lah gitu. ya. Hancur gitu. Dan abang tahu si kakek itu lagi megang yang tadi saya kira itu ati ayam. Lagi megang gituan? Lagi megang itu. Oh. Wah dari situ tuh bang, saya langsung nutup pintu ambulan yang belakang bang. Saya lari ke ruangan saya. Itu saya udah kacau tuh bang saya. Pemikiran saya udah kemana-mana tuh. Udah liar aja pokoknya. Iya, Karena memang saya juga merinding tuh. Itu udah liar tuh pikiran saya tuh. Itu di tempat abang masih ada si bidan, security? Ada bang, cuma dia di ruangannya masing-masing. Oh, iya. Karena kan kita kalau yang jaga malam itu udah ada tempatnya masing-masing. Iya. Gitu loh. Nah saya lari ke ruangan saya udah. Dengan harapan buat tenangin diri ya gitu loh. Ada salah apa sih saya gitu loh. Saya sambil berpikir ada salah apa sih saya gitu loh. Akhirnya hampir setengah jam, akhirnya saya udah tenang tuh, udah ada tenangan. Akhirnya saya balik lagi tuh bang ke mobil saya dengan posisi airnya nyala. Masih nyala? Masih nyala bang ternyata airnya. Itu plastik limbahnya juga masih ada di situ. Akhirnya saya balik lagi ke situ, saya beraniin diri buat ngebuka pintu belakang ambulan lagi bang. Dan abang tahu di dalam itu apa? Apa? Nggak ada apa-apa. Hah? Yang kayak ati ampela itu? Nggak ada, si kakeknya pun nggak ada. Itu saya udah mulai warning diri saya nih, capek atau halusinasi nih, gitu loh. Ah capek kali nih, udah mulai berpikiran yang macam-macam nih saya bang, gitu loh. Udah tuh, saya udah ngebuang pikiran aneh-aneh. Akhirnya saya coba berani lagi, saya nyuci mobil semua, darah selesai semua, bersih semua, steril lagi semua, saya steril. Selesai nyuci mobil, kabin masih nyala bang. Oke. Itu belum saya matiin bang. Saya tutup. Jadi di berangkar itu bang, di stretcher itu kan ada bed kasur ya bang ya. Itu tuh masih full darah bang. Oke. Gitu loh. Itu masih full darah. Dan itu harus saya bersihin juga kan. Kan nggak mungkin SOP-nya harus dibersihin. Masa saya nggak bersihin? Iya. Di situ saya udah mulai merinding lagi tuh bang. Bersihin kayak, tapi harus dibersihin karena ini kerjaan saya. Tapi padahal udah abang bersihin? Belum bang. Oh belum? Belum, karena saya baru bersihin di dalam kabin aja bang. Iya. Loh. Karena kan yang tadi saya turunin itu saya pinggirkan dulu stretcher bang. Gitu loh. Itu belum saya bersihin. Saking saya takut ya, akhirnya saya lupa ini belum dibersihin. Mau nggak mau dong saya bersihin berangkar. Stretcher saya rapin nih, saya bersihin nih. Masih full darah semua. Terus saya cuci semua. Selesai saya cuci, saya keringin semua, saya elap, saya sterilin semua pakai desinfektan. Saya buka lagi bang, karena kan posisi stretcher ini harus masuk ke dalam, nggak boleh di luar. Pas ketika saya buka, abang tahu kakek-kakek yang tadi lagi makan ati, ayam yang tadi pertama saya lihat. Ya Allah alam ya bang, itu siapa ya? Udah gemeter tuh bang di situ bang. Terus saya udah merinding banget. Udah, saya nggak mikir panjang, masih ada dia di dalam. Udah saya masukin aja, masukin brek, selesai, saya tutup, mobil saya matiin, lampu kabin saya matiin. Udah, saya tinggal. Itu posisi jam 9 malam bang, malam Jumat. Saya ingat, itu malam Jumat ternyata. Saya tinggal, saya ke ruangan saya ganti baju untuk persiapan untuk istirahat, karena kan saya kerja 24 jam bang, gitu loh. Saya istirahat, saya ganti baju, pakai kaos, udah, situ saya tidur tuh bang. Jam 3, security saya bangunin saya. Saya kira ada pasien, pikiran saya, biasanya security bangunin saya kalau malam-malam ada pasien. Gitu loh. Bangunin, ketok kamar saya, mas, habis saya bangun tuh, ya kenapa? Keluar dulu dah. Oh saya mikir ada pasien, saya keluar. Kenapa bang? Satpam saya tuh, itu lampu kabin masih nyala bang, belum dimatiin katanya. Lampu kabin, pasan dulu gue matiin tadi habis nyuci. Tuh coba abang lihat, ya udah tuh. Saya pakai sendal, saya lihat, saya longok, wah bener tuh, masih nyala. Akhirnya saya ambil kunci bang, karena kan lampu kabin matiin harus dari dalam bang, itu nggak bisa dari remote. Saya ambil kunci, pas saya jalan, deket banget sama mobil ambulan, itu bobot amis bang.
Padahal bisa cuci. Entah masih nempel ataupun masih ada sisa-sisa. Tapi itu bau banget amis. Saya berpikir ini tadi saya bersih nggak sih nyuci gitu loh. Tapi masih bau banget amis gitu loh. Akhirnya saya buka tuh. Saya buka nggak ada apa-apaan bang. Tapi security ikut bang? Ikut. Security ikut bang. Saya juga ngomong sama dia. Tadi kan tuh gue matiin ya. Gue nyala lagi. Security bilang mungkin konslet kali bang. Tapi memang saklar itu di tempat on bang gitu loh, bukan di off. Kalau kemungkinan di off mungkin konslet, tapi saklar ini ada di tempat on, kan nalar kita kemana-mana jadinya. Ditambah dengan bau amis itu, si security juga nyium, kok bau amis ya bang? Abang nggak bersihin tadi kali? Abang lihat kan tadi saya habis nyuci, gimana bersihnya, gimana saya semprotin disinfektannya, masih bau amis sih. Coba ngecek lagi, kali masih ada yang ketinggalan darahnya. Udah tuh, saya nurutin omongan security. Saya masuk, saya buka lagi, saya turunin lagi tuh semua bang. Nggak ada apa-apa, semua udah bersih. Tapi di dalamnya wangi desinfektan bang. Tapi dari luar tuh bau amis gitu loh. Kan saya udah berpikir kemana-mana di situ. Oh, saya udah nggak tenang di situ. Udah, saya masukin lagi, bang, lihat ya, udah bersih semua, nggak ada apa-apa. Abang lihat sendiri, security. Saya tutup lagi tuh bang. Saya tutup lagi, saya masukin lagi semua, saya tutup lagi tuh. Tutup lagi. Udah bang, tidur aja udah. Ntar kalau ada apa-apa sama mobil, saya pesenin sama security saya nih. Kalau ada apa-apa sama mobil, gak usah bangunin saya, biarin aja, nunggu pagi. Bang, itu bang. Saya tutup lagi, saya kunci lagi. Akhirnya saya balik ke ruangan nih, tanpa berpikiran gimana-gimana. Akhirnya saya istirahat, tidur. Alhamdulillah nggak ada apa-apa nih bang, sampai saya bangun pagi bangun 4:30 saya subuhan. Pas subuh biasa saya parkirin kendaraan dulu karena habis dicuci kan. Dicuci saya parkiran ke garasi dulu dekat IGD, saya taruh, selesai nggak ada apa-apa. Paginya bang, Kenapa bang? jadi keluarga itu punya supir bang, itu udah sekitar jam 6:30 atau jam 7 deh bang kayaknya bang. Si supir itu datang bang ke puskesmas. Saya kenalin dong gitu loh, karena kemarin kan ketemu gitu loh. Pak, ngapain? Mas, ya gimana, sehat? Alhamdulillah, kemarin makasih ya udah dibantuin, dia bilang begitu. Oh iya pak, nggak apa-apa pak, emang udah tugas kami di sini membantu pelayanan masyarakat. Oh iya, ini emang kenapa? Ini saya disuruh minta surat keterangan lahir katanya, karena kan yang ngebantuin bidan sini. Jadi harus minta surat keterangan lahir dari sini. Oh gitu, ya udah bentar deh. Saya ngomong ke administrasi, Mas bikin SKL buat kemarin pasien yang kemarin. Oh iya bentar ya mas. Dan tuh saya balik lagi tuh, saya ngobrol bang sama supirnya. Di situ saya baru tahu jawabannya apa. Kenapa kakek-kakek itu ada dan ngikutin saya terus. Saya cerita sama bapak-bapak itu. Pertama saya tanya, karena ketidaktahuan saya terhadap orang tua itu ya, kakek-kakek itu ada di rumah itu gitu loh. Saya tanya dengan ada polisi saya tanya, Pak, kemarin kakek-kakek itu siapa sih? Dengan lantangnya dia kaget si supirnya. Kakek-kakek dengan tatapan tajam ke saya. Iya, kakek-kakek. Kemarin ada kok pak di lorong yang deket tempat-tempat barang-barang nggak ada kepake. Kemarin saya lihat ada di situ. Nah, saya lihat lagi ada di rumah sakit pak. Abang beneran lihat? Dia bilang begitu. Baru tuh dia cerita. Katanya, bapak ngeliat juga. Iya saya ngeliat. Makanya saya nanya sama bapak. Saya bilang gitu kan. Iya, memang ada kakek-kakek di situ, tapi bukan bagian dari keluarga kami. Dia bilang begitu. Nah saya bingung. Terus ngapain dia ada di situ pak? Jadi gini mas, memang beberapa waktu belakangan ini kita memang sedang diganggu. Entah dari mana gangguan itu, kakek itu selalu ada. Dan bukan 1-2 orang yang lihat. Bahkan tamu pun pernah ngelihat dia. Saya belum pernah cerita kemana-mana mas, termasuk nyonya. Dia bilang begitu. Akhirnya si bapak ini pernah nanya ke pembantu yang lebih lama di situ. Jadi keluarga ini ada yang nggak seneng mas, dia bilang begitu. Makanya ada yang ngirimin. Dan yang mas lihat itu kirimannya yang berusaha ngambil janin bayi itu.
Saya kaget di situ. Hah? Emang bener begitu Pak? Ada Pak. Itu buktinya Mas. Dia bilang. Itu udah berlangsung berapa lama Pak? Saya tanya. Itu hampir 1 tahun. Dia bilang gitu. Kalau logikanya kalau udah setahun berarti udah risih banget di rumah itu lah. Kalau saya pribadi mungkin saya udah kabur kali. Apalagi sering tongolin begitu. Saya tegesin lagi nih. Emang kenapa Pak kok dia mau ngambil bayi itu? Saya dengar sih, si supirnya bilang nih, saya dengar sih memang ada nggak seneng dengan pernikahan itu. Makanya dia berusaha mengirimkan entah makhluk gaib atau apa, dia bilang gitu, ke keluarga ini. Yang ngebuat si nyonya ini nggak tenang selama hamilnya. Karena si nyonya kan orangnya yang logika-logika. Dia nggak percaya tuh sama horor-horor. Makanya saya nggak berani nanya sama dia. Tapi pembantunya pernah nanya Mas ke dia. Oh apa tuh Pak? Gitu. Pernah nanya. Dia juga ngelihat sosok itu. Gitu loh. Dia juga ngelihat sosok itu. Nanya ya ke nyonyanya. Nyonya cuma bilang, alah mungkin halusinasi. Dan ternyata berarti yang kemarin saya lihat itu benar-benar gaib. So dari situ tuh saya udah mikir macam-macam. Akhirnya saya ceritain Mas. Oh, yang semalam itu. Kejadian semalam itu saya ceritain ke supir itu. Pantes Pak, saya berulang kali diikutin dari mulai di rumah. Karena di rumah saya berpikir itu keluarga ataupun ART Pak. Saya bilang, enggak Mas, bukan. Terus saya ketemu lagi di rumah sakit. Dia lagi duduk di ruang tunggu. Saya belum berasumsi kemana-mana tuh, Pak. Iya, memang dia suka ngikut kemana nyonya pergi. Dia bilang gitu. Nah, pas saya cuci mobil semalam dia ada Pak, gangguin saya malah. Dan dia sempet makan kayak gumpalan darah gitu. Ah, yang bener Mas, kata si supirnya. Iya. Orang saya aja sampai takut. Saya sampai nggak mau nyuci mobil. Kalau bukan tanggung jawab saya nggak cuci mobil tuh Mas semalam Pak. Dia bilang gitu. Dia nunjukin satu foto yang dimana ketika acara mungkin bisa dibilang 7 bulanan lah ya. 7 bulanan kalau orang hamil itu 7 bulanan lah ya, ada acara 7 bulanan. Dia nunjukin dimana ada satu waktu dimana dia nunjukin foto ketika lagi tasyakuran 7 bulanan. Di dalam foto tersebut itu ada kendi. Kan biasanya kalau kayak orang Jawa gitu kan ada kendi, ada atau apa gitu loh, ada kendi gitu loh. Di dalam kendi itu ternyata ada gumpalan Mas. Ada gumpalan di dalam kendi itu. Saya ngeliat di handphonenya. Saya tanya dong, ini gumpalan apa Pak? Nah itu dia. Sampai sekarang saya nggak tahu itu gumpalan apa. Gitu loh. Itu pas lagi 7 bulanan Mas. Oh, gitu. Terus akhirnya di mana? Akhirnya dibuang kendinya. Sama kendi-kendinya. Supirnya bilang, oh apa mungkin gumpalan itu sama apa yang saya lihat semalam kali ya Pak? Mungkin Mas. Mas nggak foto ya? Ah, gimana mau foto? Saya megang HP juga enggak. Saya bilang gitu kan. Udah tuh Mas, akhirnya singkat cerita selesai tuh Mas SKL lah. Saya kasih lah, Pak, ini SKL udah selesai. Gitu loh. Oh iya Pak, terima kasih. Gitu. Saya juga ucapin terima kasih ya, udah bantu kemarin majikan saya untuk dirujuk ke rumah sakit. Iya Pak, nggak apa-apa. Saya bilang itu memang udah kewajiban kita untuk melayani masyarakat. Ya semoga setelah kejadian ini udah nggak ada lagi gangguan-gangguan di tempat kerja saya dan keluarga nyonya. Iya Pak, mudah-mudahan Pak ngajiin Pak rumahnya gitu. Yang nggak pernah ngajiin tuh rumahnya gitu loh. Makanya sering masuk hal-hal horor kayak gitu. Iya Pak, dia bilang gitu. Ya udah Pak, Mas, saya pamit ya, dia bilang gitu. Oh iya Pak, hati-hati Pak, terima kasih Pak. Nah si bapak itu udah selesai tuh Mas. Pulang tuh dia. Gitu loh. Saya kan libur ya. Posisi saya turun piket gitu loh. Itu Mas, ketika saya masuk 3 hari itu tuh nggak ada rujukan tuh Mas. Kok tumben biasanya gitu kan. Biasanya kan 1 hari itu ada aja gitu. Entah rujukan IGD, rujukan Ponet ataupun kunjungan rumah gitu. Itu ada aja gitu loh. 3 hari tuh Mas, nggak ada. Maksudnya mobil saya tuh diem gitu loh, nggak kemana-mana gitu loh. Dan hari keempat pas saya lagi masuk juga itu Mas, jam 8 malam itu saya dapat kabar dari kepolisian setempat bahwa ada yang ganti di rumah. Wah, saya kaget itu.
Giliran yang begini saya mulai masuk, pas saya mulai masuk gitu loh. Udah mau nggak mau kan. Kan kalau kasus begini loh mas, kayak diri ataupun penemuan gitu loh. Biasanya kalau kepolisian setempat hubungin, itu biasanya saya doang yang berangkat mas, gitu loh. Akhirnya saya berangkat. Itu saya nerima telepon itu sekitar jam 8 malam lah, gitu loh. Itu di hari Rabu, gitu loh. Saya angkat, oh iya pak, baik pak. Saya minta lokasinya kan, lokasinya. Akhirnya dikirim tuh lokasi sama alamatnya gitu kan. Oh yaudah, 5 menit lagi saya berangkat, saya persiapan. Saya bilang gitu kan. Ini, saya persiapkan kantong jenazah, berangkat saya siapkan. Terus juga sprint juga saya udah keluar, surat tugas saya udah keluar. Akhirnya saya berangkat nih mas. Berangkat ke lokasi yang sudah dikirim sama polisi tadi. Saya berangkat, sampai ke lokasi ternyata udah banyak kerumun orang gitu kan. Kira saya parkir tepat di depan rumahnya, saya buka, saya ambil kantong jenazah gitu loh, untuk nutupin jenazahnya. Dan ternyata saya masuk ke dalam, jenazahnya masih mas. Berarti kan nggak mungkin saya nurunin sendiri gitu kan. Nah akhirnya saya tanya nih polisi, pak udah selesai belum penyelidikannya gitu loh. Ternyata dia bilang udah selesai gitu. Oh ya udah pak, mau dibantu aja. Ini cowok atau cewek bang? Cowok. Mau dibantu aja pak buat dituruninnya gitu loh. Akhirnya dibantu kan sama warga setempat, sama polisian juga, sama Inavis juga dibantu. Turunin, masukin kantong jenazah. Udah setelah masuk nih, tutup, selesai mas. Saya turunin nih stretcher saya dari mobil. Saya turunin, saya ambil scoop buat ngangkatnya. Saya ambil scoop stretchernya, saya angkat ke stretcher. Saya masukin lagi ke dalam, ke berangkar. Saya berangkat tuh ke RS dengan pengawalan. Di depan saya mobil polisi, saya di belakang. Sendirian mas. Dengan jenazah. Ya asa namanya supir ambulan gitu loh. Ya agak takut dan nggak takut sebenarnya gitu loh. Karena sendirian gitu. Kalau dia nyolek saya gimana gitu loh. Udah, kira saya jalan sampai ke RS itu tanpa asumsi apa-apa gitu loh. Saya turunin, saya pindahin ke ruang otopsi Inavis. Selesai, sprint saya kasih ke polisi, minta stempel segala macam, dari administrasi selesai, udah saya pulang. Saya tutup pintunya, udah. Kan saya pulang sendiri, nggak dikawal, gitu loh. Itu ada yang nangis. Di mana? Di belakang? Di dalam mobil. Saya pikir dari suara radio, saya gedein, tapi suara nyanyi, saya kecilin lagi. Tapi benar ada suara nangis, gitu loh. Entah kuping saya lagi dengar apapun dari luar, ataupun ternyata cuma noise biasa gitu loh. Tapi yang saya dengar itu suara orang nangis. Saya kencengin lagi tuh suara musik gitu loh. Jalan, saya masuk tol terus jalan. Di kilometer berapa saya lupa, ban saya bocor. Saya nepi. Biasa setir saya belokin ke kiri, saya turun. Udah, akhirnya saya pasang tanda darurat di belakang, gitu loh. Saya buka, lampu light bar tetap saya nyalain sebagai tanda, gitu. Dan posisi setir saya belokin ke kiri, gitu loh. Agar suatu waktu memang menghindari kejadian yang tidak mengenakan di jalan tol, gitu loh. Udah, saya taruh tanda darurat di sekitar 5 meter dari tempat saya berhenti, saya taruh, saya benerin ban saya dulu tuh pas, untuk ganti ban serep. Itu mobil mati mas, posisi mati. Itu mobil posisi mati, otomatis semua mati. Lampu pun mati, gitu loh. Karena kan semua saklar udah saya jadiin satu di kontak. Udah, selesai. Ketika saya lagi ganti ban, saya kira itu petugas PJR. Ada yang nanya mas, kenapa pak? Bocor pak. Biasa ini, saya kira itu petugas PJR. Biasanya kan kalau ada yang darurat gitu kan, petugas PJR kan. Itu saya nggak sambil melihat. Itu posisi saya lagi ngebuka roda saya tanpa melihat. Saya jawab, bocor pak. Karena saya berpikir bahwa itu petugas PJR. Udah. Pas saya nengok, ternyata nggak ada siapa mas. Loh, yang nanya siapa? Saya berpikir ke situ. Oh mungkin tadi ada orang berhenti kali
itu tuh selanjut jalan lagi. Niatnya mungkin mau ngebantu kali, cuma saya udah lagi proses sendiri gitu. Saya berpikir gitu. Nggak lama emang petugas PJR datang gitu loh. Dia petugas PJR baru datang. Tadi siapa berarti ya? Saya mikirnya gitu. Oh udahlah. Baru tuh ditanya, "Nah Pak, bisa dibantu Pak?" Petugas PJR tuh. "Enggak Pak, ini cuma bocor doang gitu." Habis bawa ini, oh ya udah. Itu temennya di depan, yang di depan kalau bisa suruh turun aja. Hah? Di depan? Iya, takut kenapa-napa nanti di dalam, takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Apaan sih Pak, orang saya sendiri? Saya bilang gitu. Ah, itu siapa di depan? Saya longok. Kagak siapa Pak? Bapak ngaco nih. Saya bercandain tuh di situ. Bapak ngaco, ngantuk nih Bapak. Dia bilang gitu kan. Dalam hati saya juga rada gimana gitu. Soalnya bukan saya yang ngelihat gitu loh. Bapak ngaco nih, ngantuk Bapak nih, capek. Udah Pak, saya juga bisa sendiri. Dia bilang gitu. Ada Mas tadi, dia bilang. Di depan. Ya kagak ada orang Pak itu. Bapak lihat sendiri apa Pak? Lalu dilihat sama dia tuh. Dari belakang. Karena dia lihat dari depan kan tadi kan. Iya. Tuh loh. Lihat di depan. Biasanya kan kalau mobil PJR kan biasanya kan kalau ada darurat dia pasti di depannya kan, di depan kendaraan yang sedang bermasalah gitu loh. Dilihat lah dari belakang. Iya ya, nggak ada siapa. Bapak ngantuk, saya bercandain gitu. Bapak ngantuk. Gitu. Udah tuh. Pak bisa Pak, bener Pak. Ditanya lagi ke saya. Bisa Pak, aman. Ini gue udah mau selesai kok. Udah selesai. PJR balik lagi ke mobilnya dia. Udah tuh dia jalan lagi selesai dia untuk pemantauan saya. Udah saya rapin lagi alat-alat saya tutup lagi. Terus saya mikir tuh, tadi si tugas PJR ngeliat siapa ya? Kan gue sendiri. Nah udahlah, capek kali tuh orang, halusinasi jadinya. Akhirnya saya masuk dalam mobil. Saya mencoba starter tuh, nggak mau nyala mobilnya. Kata saya, sial banget sih, ini ngapa sih mobil sehat-sehat aja, saya bilang begitu kan. Dalam mobil saya gerutuk sendiri, ngapa sih? Saya matiin lagi, saya coba lagi nih, nggak naik kayak suara aki, nggak nyampe gitu, gimana sih, seret gitu doang Mas, gitu loh. Seret gitu doang Bang, nggak ada suara-suara lain gitu loh. Saya pikir aki saya soak apa ini, pasang perlu diganti gitu loh. Udah, tuh saya udah mulai ngerasa gak enak tuh Mas di situ Mas. Posisi jalan tol kan lampu biasanya ada di tengah-tengah sama di exit tol ya Bang, biasanya Bang. Kalau di pinggir jalan kan nggak ada ya. Di situ kan posisi gelap gitu. Akhirnya saya berusaha menenangin diri. Akhirnya saya ngerokok dulu Bang, sebatang. Rokok dulu, selesai. Dah, saya coba lagi nyalain mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nyala. Mungkin panas kali tadi gitu loh. Udah saya nyalain, pintu kaca saya buka dikit, udah saya nyalain AC, udah saya jalan lagi tuh Mas, jalan biasa normal, nggak ada apa-apa, jalan. Saya keluar tol kurang lebih dari saya Bogor itu kurang lebih 15 menit karena deket ya. Saya keluar tol nih, keluar tol, kan di keluar tol ini ada putaran balik ya Bang, biar langsung ke atas motong kanan gitu ya. Jadi ada Pak Ogahnya tuh, gitu loh. Ada Pak Ogahnya. Udah tuh saya nyebrang, minta bantuan ya. Nyebrang. Udah tuh saya buka, pas banget saya mau ngasih Pak Ogahnya ngomong, ngantuk amat Bang yang di samping. Ngaco lo, orang saya sendirian, saya bilang gitu kan. Udah tuh saya nggak gubris sama orangan dia. Saya nyebrang di jalan terus balik lagi ke tempat saya nih Bang. Saya parkirin mobil kayak biasa Bang, gitu loh. Saya matiin mobil, saya mikir lagi. Tadi pertama saya pikir petugas tol, ternyata bukan. Terus yang kedua tukang parkir, ngira saya berdua. Terus siapa yang samping saya? Saya udah mikir gitu tuh, udah nggak benar tuh saya tuh udah mikir gitu tuh. Saya matiin mobil, udah saya longok lagi. Saya mastiin nggak ada apa-apa, udahlah selesai gitu loh. Saya balik ke ruangan saya taruh kunci mobil bunyi Bang, alarmnya Bang. Tit. Biasa gimana sih kalau mobil senggol ataupun mobil kena noise knalpot gitu loh. Masih bunyi ya, tapi ini nggak ada apa-apaan gitu. Tit. Udah saya balik lagi tuh, nyala tuh. Kan kalau tit gitu kan
lampu kabin kan ngikut nyala ya, gitu kan, kedip-kedip itu. Nah itu bang, ada yang duduk di depan situ bang. Terus saya langsung kaget, wah siapa itu? Kan dikunci, posisi mobil kunci bang. Siapa tuh? Udah saya balik lagi tuh ke ruangan saya tadi dulu. Saya mikir, giliran begini gue mulu yang kena perasaan. Gue udah bismillah perasaan kerja. Udah sambil bergumam gitu tuh bang. Saya balik lagi tuh. Saya matiin kan tuh alarmnya. Cek, tirit, udah selesai tuh. Mati lagi kan tuh. Saya balik lagi ke kamar. Tidur tuh saya tuh bang ke ruangan saya. Di kamar ruangan saya tuh. Saya tidur tuh. Tidur. Udah saya nggak mikir yang aneh-aneh. Udah saya tidur, selesai. Biasa, security bangunin. Udah. Security bangunin. Tak, mas. Yuk. Udah saya buka. Lampu belum dimatiin tuh mas. Lampu depan. Iya, lampu utama. Mas saya belum matiin lampu kayaknya. Belum matiin lampu. Mas saya nunggu matiin semua. Ya coba aja lihat, dia bilang gitu. Udah saya keluar, saya lihat lagi. Ternyata emang bener, lampu masih nyala. Kan saya nyalain, saya matiin alarm tadi, lampu mati semua bang. Gitu loh. Kok masih nyala? Ternyata memang tombolnya tuh keputer bang. Saya cek, tombolnya keputer. Udah saya puter, mati itu normal tuh. Mati normal. Pas saya nutup pintu, brek. Dari situ suara samar, ada yang ngomong makasih. Suara cowok atau cewek bang? Cowok suaranya. Saya nggak ngerti noise dari mana tuh, saya merinding tuh. Saya nggak ngerti itu noise dari mana, tapi ada yang ngomong terima kasih. Udah tuh akhirnya saya buru-buru tuh bang, keluar. Udah selesai. Saya berharap udah nggak ada apa-apa lagi nih, udah deh. Kenapa kejadian-kejadian begini? Giliran saya pas masuk mulu, gitu loh. Setiap saya masuk ada aja kejadian kayak begini. Tak yang horor, tak yang apalah, gitu loh. Udah saya berusaha nenangin diri saya masuk ke dalam, ke ruangan saya, udah saya istirahat tuh mas. Nah pas saya tidur tuh bang, saya kebangun terus tuh. Tidur kebangun tuh. Nggak mungkin panas tidur di AC. Pas saya bangun, saya baru inget. Saya belum nyuci kabin. Oh, oke. Memang SOP-nya kayak gitu ya? SOP-nya gitu tuh, saya sering kelupaan. Oke. Sering kelupaan, bukan sering kelupaan ya, karena mungkin dari awal saya udah dijailin ataupun diusilin gitu. Akhirnya saya ngebuat saya jadi kayak agak merinding dan agak segan gitu untuk balik ke unit gitu loh. Sebenarnya bukan kelupaan sih ya, tapi kayak karena ya efek isengnya itu gitu loh. Kira saya baru gitu, oh iya saya belum rapiin walaupun tadi pakai KM kan, pakai kantong jenazah, tetap aja kan harus steril gitu kan. Udah akhirnya saya ambil kunci lagi. Udah tuh pas panjang jalan, saya jalan mau ke mobil, itu dengar lagi mas suara terima kasih. Terima kasih. Itu malam posisi sekitar jam 10 lah maybe, karena saya udah tidur gitu loh, jam 10 jam 11 lah gitu lah, sekitar jam segitu. Ada yang ngomong lagi terima kasih, ada noise gitu bang, gitu loh, kayak noise bilang terima kasih, cuma saya nggak tahu itu suara dari siapa gitu loh. Yang bisa saya pastiin di situ nggak ada orang kecuali saya, dan satpam pun ada di pintu gerbang jauh. Udah saya berusaha tenang, udah akhirnya saya buka lagi mobil. Saya buka pintu belakang, saya turunin berangkar, gitu. Saya desinfektan dulu tuh semua tuh. Saya desinfektan, saya cuci lagi tuh berangkar sama stretcher tuh. Saya cuci lagi kan, dalamnya kan. Desinfektan selesai, udah tuh. Saya tutup, lampu nggak mau mati bang. Kan biasanya kan kalau pintu udah tutup lampu otomatis mati gitu. Nah ini nggak mau mati. Saya pikir, oh belum rapat kali. Udah, saya buka, saya tutup lagi, jebret, masih nyala. Saya sekeliling lagi pintu nih. Saya coba tutup tuh mas, pintu kiri, pintu kanan. Saya berpikir belum rapat kan. Saya coba tutupin dulu semua, selesai. Tapi nggak mau mati lampu ini. Kenapa gitu? Udah tuh, saya lock kan, mati ke remote kan. Saya lock, baru tuh bang mau mati. Saya pencet, lock. Mati. Udah. Pas saya jalan, selesai. Saya nengok lagi ke belakang. Ada orang laki-laki yang persis sama yang tadi kan di dalam mobil. Dah, saya kabur dari situ mas. Masuk ke ruangan saya. Saya berpikir dia yang ngucapin terima kasih tadi. Terus saya kabur ya mas.
Karena saya berpikir ternyata dia ini yang ngucapin terima kasih. Mungkin karena saya udah anterin gitu loh. Baru saya tidur, udah tanpa basa-basi saya tidur, udah malam, alhamdulillah nggak ada gangguan lagi. Saya tidur tenang, sampai pagi bangun, saya cek lagi unit, aman. Ya mungkin pengalaman yang menurut saya benar-benar horor gitu loh. Di tahun ini sih Bang, di 2026 ini sebelum puasa gitu. Menurut saya kayak, wah ini nih, ternyata selama 10 tahun ya saya jadi supir ambulans, saya baru ngerasain yang benar-benar kayak, oh saya ngerasa banget nih kehadirannya gitu loh. Ya udah, karena saya pasti kerja gitu. Ya udah saya kerja aja, dia ya dia aja gitu loh. Entah apa yang sudah memang dia lakukan di dalam kendaraan saya, ya udah urusan dia gitu loh. Tapi di sini posisinya saya menjalankan sesuai SOP, saya selesai bekerja, udah selesai gitu loh. Nah nih Bang, abang kan semenjak bawa mobil ini nih sempet ngalami kejadian horor nih gitu ya. Mungkin sering lah. Sempet gak Bang iseng-iseng gitu nanya minta ganti unit atau kenapa kok sampai diganggu kayak gitu gitu? Pernah satu waktu saya coba ngajuin gitu loh untuk peremajaan ya, lebih tepatnya lebih untuk peremajaan ya, bukan pergantian unit gitu ya. Karena saya berpikir, oh ini unit 2017 gitu loh. Ini udah berapa tahun berarti kan pemakaian gitu kan. Oh, ini udah menurut saya udah harus peremajaan gitu loh. Saya pernah mengajukan itu karena mungkin juga dari bawaan mobilnya gitu yang ngebuat vibes horor kayak gini gitu loh. Mungkin dari tahun 2017, 2026 berapa tahun tuh berarti kira-kira mobil lah. Udah lama gitu, udah lama banget gitu loh. Saya coba waktu itu pernah saya ngajuin gitu loh. Cuma belum ada jawaban sampai sekarang gitu loh untuk ACC atau enggaknya gitu loh. Mungkin terkait anggaran juga mungkin gitu loh. Kan Bang Ari ini udah 10 tahun lah ya di dunia ambulan ini Bang. Selain kejadian ini, ada lagi aja Bang kejadian yang benar-benar lebih seram daripada ini. Nah pernah Bang, saya sebelum jadi driver ambulan, itu saya jadi penjaga kamar jenazah Bang. Baru saya ngambil lisensi driver ambulan. Tuh sebelumnya saya penjaga kamar jenazah Mas. Di salah satu rumah sakit di Jawa Barat. Itu gimana Bang? Se-ekstrim waktu saya jadi supir ambulan atau lebih tuh? Kalau untuk ekstrim atau enggaknya, mungkin masing-masing ruangan ataupun masing-masing divisi ya. Kita beda-beda ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, lebih ekstrim dan lebih horor kamar jenazah sih. Karena kita nggak kemana-mana, hanya di dalam situ. Oh, dan setiap hari bisa dibilang jaga jenazah ini ya? Betul, dan itu jenazahnya macam-macam. Entah yang kecelakaan, entah yang meninggal tanpa sebab, entah meninggal sakit. Itu kan semua di dalam jadi satu di situ. Oh, berarti hampir setiap malam ya diganggunya ya? Betul, hampir setiap malam. Oke, nah buat penonton nih yang pengen dengar cerita Bang Ari waktu jadi penjaga jenazah gitu ya, boleh dong tulis di kolom komentar. Kalau emang kalian komentar gas, kita gas nih. Nah nih Bang, sempat gak Bang abang nanya nih ke orang atau ke rekan-rekan gitu ya, ini orang yang bundir ini kenapa kok dia sampai ngelakuin hal itu gitu? Ada masalah apa dia? Itu pernah saya tanyakan di kamar otopsi. Gitu loh. Jadi almarhum ini meninggalnya, yang saya dengar itu karena masalah ekonomi dan masalah percintaan yang ngebuat almarhum ini nekat mengakhiri hidupnya dengan ganti. Pas saya tanyakan di kamar otopsi dengan petugas. Nah, selain Bang Ari nih, kan ada satpam sama tenaga medis, mungkin kayak suster dan yang lain-lain. Sempat gak Bang ngalamin kejadian horor juga di sana? Menurut penuturan saya, mereka juga pernah merasakan, gitu loh. Cuma mereka jarang ngomong, gitu loh. Jarang sharing juga, gitu loh. Tapi masing-masing dari mereka itu pernah merasakan apa yang saya rasakan juga, gitu loh. Cuma mereka nggak berani cerita, gitu. Takut, yang lainnya juga takut, gitu loh. Ternyata kita sama-sama takut, tapi balik lagi, kita di sini profesi. Kita dalam bekerja, kita harus profesional untuk bekerja sesuai SOP, selebihnya ya udah. Nah, nih Bang Ari, kan abang kan sebagai supir ambulan nih, dan sempat ada kejadian nih di sosial media, ya sering lah berseliweran lah kayak gitu. Dan baru kemarin ada kejadian, ada supir ambulan cekcok nih sama pengendara gitu, dan ya bisa dibilang tuh pengendara ngeyel, menghadang ambulan gitu, bahkan ngeledek gitu. Nah, kalau untuk Bang Ali sendiri tanggapannya gimana Bang tentang kejadian kayak gitu? Sebagai abang dan supir ambulan nih.
Ya itu saya lihat juga videonya, ada salah satu unit yang mau jemput pasien di rumah gitu loh. Terus juga dihadang sama pengendara motor yang menurut dia itu nggak terlalu emergensi. Itu ada memang lagi viral itu videonya. Tapi saya dengar sih udah ketangkep si pelakunya sama kepolisian. Udah ketangkep, saya lihat videonya, dan pesannya sih cuma satu gitu loh. Mau apapun suara sirine ambulan, izin semua mohon menepi. Menepi 1 menit nggak akan lama. Dan bahkan kurang 1 menit menepi aja. Mau itu di dalamnya ada orang atau nggak ada orang, ada pasien atau nggak ada pasien, izin untuk sirene ambulan untuk menepi sebentar. Dan itu nggak akan ngebuat kita terlambat untuk menepi sebentar gitu loh. Dan memang beberapa sirine itu suaranya beda-beda dalam pengantaran pasien non darurat, pengantaran pasien darurat, pengantaran pasien resusitasi, terus juga pengantaran jenazah, sama penjemputan pasien itu berbeda-beda sirinenya gitu loh. Jadi mau apapun sirinenya di ambulan itu harap menepi sebentar. Pengemudi ambulans, dan bagi pengemudi ambulans dimohon juga untuk mengerti, tidak semua pengendara yang gampang bisa menepi. Ada pengguna yang memang, ya ada pengendara yang memang dia perempuan. Kadang dia grogi, terus juga bingung mau kemana. Gitu, kita juga sebagai supir ambulan juga harus mengerti lalu lintas di jalan seperti apa. Yang penting nggak perlu cepat, yang penting lengkap. Untuk prioritas di jalan ya, untuk prioritas di jalan itu, yang pertama itu pemadam kebakaran. Yang jelas-jelas dia menyelamatkan banyak nyawa gitu loh. Yang kedua itu kendaraan ambulans pembawa pasien. Yang ketiga itu iring-iringan mobil jenazah gitu. Terus yang keempat itu pimpinan tertinggi lembaga negara, termasuk iring-iringan Bapak Presiden. Yang kelima itu biasanya iring-iringan mobil lalu lintas ataupun mobil patwal yang memang sudah resmi dari kepolisian kayak gitu.